فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, baik itu nikmat yang zahir maupun yang batin. Dan terkhusus pada kesempatan malam hari ini kita bersyukur dengan kesyukuran yang banyak atas taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala bukakan bagi kita semua untuk bisa duduk bermajlis di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala demi memakmurkan rumah-rumahnya dan demi juga menghidupkan syiar-syiar agamanya, dan lebih dari itu semua demi menghilangkan kebodohan dari diri-diri kita, sehingga duduknya seorang muslim di rumah Allah Subhanahu wa taala seperti ini, ibadallah, terkumpul padanya banyak sekali keutamaan. Oleh karena itulah sepantasnya untuk kita bersyukur dan memperbanyak ihtisab padanya. Tidak hanya satu perkara tok yang didapat oleh seorang hamba ketika bermajlis seperti ini. Nah, padanya ribat yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Maukah kalian aku tunjukkan perkara yang akan menghapuskan dosa-dosa dan mengangkat derajat-derajat? Tentunya semuanya mau. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan isbaghul wudu 'alal makarih wa kathratul khuta ilal masajid wa intidharus salati ba'das salah fadzalikumur ribat. Kalian menyempurnakan wudu di saat kalian tidak suka karena dinginnya suasana atau karena magernya kita, malas gerak, malas untuk wudu. Tapi kita berusaha untuk menggerakkan diri kita menuju ke tempat berwudu dan menyempurnakan wudu sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengannya Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa hamba dan diangkat derajat. Wa kathratul khuta ilal masajid, dan memperbanyak langkah-langkah ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan menunggu salat setelah salat, dan itu adalah ribat. Dan kita berharap masuk dalam cakupan hadis tersebut. Demikian pula
ditambah lagi keutamaan yang begitu banyak dari keutamaan majelis ilmu yang tidak terhitung jumlahnya. Sehingga siapa saja dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan, dan Allah Subhanahu wa taala pilih dia dari sekian hamba-hambanya yang beriman, maka itu wajib untuk kita bersyukur padanya dan berusaha agar nikmat itu tetap ada pada diri kita. Bahkan kita berharap bisa mati di atas jalan ini, akhwan. Nah, seorang mati di atas jalan menuntut ilmu, mati di atas jalan tetap berusaha untuk belajar walaupun sudah lanjut usia, maka diharapkan dia mata fi sabilillah, mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan malam hari ini kita akan masuk pada poin yang ke-81 yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Setelah pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang masalah qisas yang akan ditegakkan di hari kiamat kelak, perkara yang sungguh butuh untuk kita camkan, akhwan. Qisas di hari kiamat, yang qisasnya bukan luka dibalas luka, bukan pukulan dibalas pukulan, bukan nyawa dibalas nyawa, tapi qisasnya dengan amalan-amalan kita, pembayarannya dengan amalan soleh yang dilakukan oleh seorang hamba. Kalau tidak punya amalan soleh, maka dipikulkan kepadanya amalan-amalan buruk orang yang dia zalimi. Maka kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai bangkrut di saat dia berada di fase terakhir sebelum masuk ke dalam surga. Karena ditegakkannya qisas di qantarah bagi mereka-mereka yang sudah bisa melewati sirat, akhwan. Kemudian di situ kok seorang hamba kemudian bangkrut gara-gara kezaliman yang banyak yang dia lakukan, maka sungguh betul-betul dia muflis. Nah, tinggal masuk surga, tapi ternyata terhambat gara-gara banyak melakukan kezaliman. Apakah itu karena perkataan lisan atau perbuatan tangan dan anggota badan yang lain. Dan sekarang kita masuk pada poin yang ke-81, kata Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, wa ikhlasul amali lillah. Di antara prinsip ahli sunnati wal jamaah yang mereka jadikan ini prinsip pokok dalam dakwah, juga prinsip pokok yang senantiasa diupayakan dalam semua detik-detik kehidupannya adalah mengikhlaskan semua amalan untuk Allah Subhanahu wa taala. Perkara ini, akhwani fillah, perkara yang semua rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menyeru manusia untuknya. Perkara pertama kali yang harus diwujudkan dan yang terakhir yang hendaknya kita bisa menutup kehidupan kita dengannya. Karena memang kita tidaklah diciptakan kecuali untuk itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah semata-mata kepadaku. Perhatikan pada kata liya'buduni. Asal kalimat ini, akhwan, yaitu ada ya mutakallim padanya, liya'buduni. Akan tapi litakhfif, maka ya tersebut dihilangkan sehingga tersisa nun dengan harokat kasrah. Oleh karena itulah
Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat ini, beliau katakan apa? Illa liyuwahhiduni. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali agar mereka mentauhidkanku. Dan inti dari tauhid apa? Yaitu mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka prinsip ini akhwanillah yang sekilas adalah perkara yang ringan di mulut, akan tapi betul-betul butuh perjuangan yang keras dan usaha yang terus-menerus agar seorang bisa mengupayakannya. Ini tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita untuk mengikhlaskan amalan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar yang penting beramal, tapi bagaimana kita bisa mengikhlaskan amalan ini. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mengikhlaskan semata-mata untuk Allah amalan-amalannya. Ad-din di sini al-amal. Dan ayat ini sangat jelas. Kita tidak diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala telah janjikan bagi hamba-hamba yang bisa mewujudkan hal ini dengan keutamaan yang banyak. Dengan keikhlasan akhwanillah, seorang akan bisa selamat di dunia dan juga selamat di akhiratnya. Adapun di dunia, dengan sebab keikhlasan, seorang hamba akan bisa terselamatkan dari makar-makar yang dilancarkan oleh iblis dan bala tentaranya. Ingin selamat dari semua tipu daya iblis akhwanillah, maka wujudkan keikhlasan. Kenapa? Karena iblis sudah mengakui dia tidak mampu untuk menyimpangkan orang-orang yang ikhlas. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang hal ini dalam firman-Nya, "Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun." Qala fa innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum. Iblis ketika Allah Subhanahu wa taala usir dikarenakan pembangkangannya kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, dia minta tangguh. Dan ini contoh akhwanillah potret makhluk yang terjauhkan dari taufik, makhluk yang betul-betul jauh dari rahmat. Bagaimana tidak, akhwan? Iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala. Membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Dan ketika diusir pun bukan kemudian dengan sebab itu dia menyesal. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan dia menyesal kemudian minta ampunan kepada Allah, tidak. Makanya akhwan, taufik untuk tahu kita salah kemudian mau untuk bertobat ini nikmat. Seorang bisa mengetahui kesalahannya, kemudian bisa untuk terdorong hatinya minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat beda antara yang terjadi pada iblis ketika dia membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang terjadi pada bapak kita Adam ketika beliau bermaksiat, melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Allah berikan taufik kepada Adam untuk bertobat. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Allah berikan wahyu kepada Nabi Adam untuk bisa mengucapkan kalimat-kalimat taubat. Bagaimana yang dipanjatkan oleh Adam ketika meminta ampunan kepada Allah? Pak Sikit biar tidak ngantuk itu. Apa doanya ketika minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala? Baik. Apa Khalid? Naam, ahsanta. Barakallahu fiikum. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hamba bisa mengucapkan seperti ini. Kalau bukan taufik dari Allah tidak bisa. Minta ampunan. Nah, wahai Rabb kami, sungguh kami telah menzalimi diri-diri kami. Jika Engkau tidak mengampuni kami, maka sungguh kami betul-betul termasuk hamba-Mu yang merugi. Tapi iblis tidak. Iblis tidak diberi taufik. Dan malah perhatikan, yang diminta kepada Allah bukan minta ampunan, tapi apa? Minta tangguh agar mencari teman sebanyak-banyaknya. Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Rabbku, berikan tangguh kepadaku untuk tetap hidup sampai hari kebangkitan. Minta umur panjang, bukan untuk bertobat memperbaiki diri. Allah kabulkan. Qala fa innaka minal mundzirin. Sungguhnya engkau termasuk dari makhluk-makhluk yang diberi tangguh. Ila yaumil waqtil ma'lum, sampai pada hari yang telah diketahui, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kapan terjadinya. Allah kabulkan. Tapi apa yang dikatakan oleh iblis setelahnya? Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Pada riwayat yang lain, illa ibadaka minhumul mukhlisin. Wahai Rabbku, karena Engkau telah menetapkan aku menyimpang. Perhatikan pada kata ini, aghwaytani. Engkau telah menjadikanku menyimpang, ya Allah. Tidak menggunakan kata adlaltani. Kenapa? Karena antara dhalalah dan ghiwayah beda. Sama-sama jauh dari jalan yang lurus. Tapi kalau dhalalah, tersesat, itu tersesat karena kejahilan. Sedangkan ghiwayah yaitu yang menyimpang setelah dia mengetahui. Lebih parah mana? Lebih parah ghiwayah. Nah, lebih parah ghiwayah. Penyimpangan, tersesat setelah seorang tahu jalan yang benar. Iblis tahu, bukan tidak tahu dia jalan yang lurus. Dia tahu, tapi tidak diberi taufik untuk menapakinya. Dan banyak manusia tahu kebenaran, tapi tidak diberi taufik untuk bisa menjalaninya. Nah, jadi sekedar tahu itu tidak cukup. Nah, sekedar tahu tidak cukup. Tahu kalau tidak mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk dia menjalani apa yang telah diketahuinya dari kebaikan, tidak akan bisa. Perhatikan iblis ini, dia mengatakan Rabbi bima aghwaytani. Ya Allah, karena Engkau telah menetapkanku menyimpang, menjadikan aku makhluk yang tersesat dari jalan yang lurus. La uzayyinanna lahum fil ard, maka sungguh aku akan hias-hiasi, akan tipu mereka semua di muka bumi. Wala ughwiyannahum ajma'in, dan sungguh aku pun akan mengupayakan mereka semua ikut menyimpang, ikut tersesat.
Ini potret makhluk yang sudah nekat luar biasa. Nah, sudah tersesat, sudah pokoknya mencari sebanyak-banyaknya teman agar sama-sama tersesat. Yang tentunya dia tahu itu akan semakin merugikannya, tapi dia tidak peduli. Wala ughwiyannahum ajma'in, sungguh aku akan sesatkan mereka semuanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ini syahidnya menjadi inti yang kita inginkan. Iblis katakan kecuali hamba-hambamu yang telah engkau pilih, engkau selamatkan. Ini kalau makna mukhlasin dengan fathah lam dalam bentuk isim maf'ul. Kecuali hamba-hambamu yang terpilih, yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa ikhlas, untuk bisa lurus jalannya, aku tidak mampu menyimpangkan mereka. Dan dalam qiraah yang kedua yang juga mutawatir, illa ibadaka minhumul mukhlisin, kecuali hamba-hambamu yang mereka ikhlas. Hamba-hambamu yang ikhlas dalam ibadahnya, aku tidak mampu untuk menyimpangkannya. Dan kedua qiraah ini saling menguatkan, tidak bertentangan. Karena hamba-hamba yang ikhlas, hamba-hamba yang dalam ibadahnya semata-mata mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, merekalah yang terpilih. Di sini jelas ikhwan, bahwasanya ikhlasnya seorang hamba dalam beramal menjadi sebab seorang selamat dari makar syaitan, makar iblis. Maka perhatikan diri-diri kita. Kapan saja seorang jatuh bangun dalam kemaksiatan, maka perbaiki sisi keikhlasan. Ada cacat pada keikhlasanku sehingga aku masih tergoda dengan bujuk rayu syaitan. Contoh nyata apa yang terjadi pada Nabiullah Yusuf, ikhwan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala selamatkan beliau. Padahal beliau pada kondisi yang fitnah dan dorongan untuk berbuat kemaksiatan sangat besar, yang mungkin kalau kita berada pada posisi tersebut sulit untuk bisa selamat. Allah Subhanahu wa taala katakan, wa laqad hammat bihi wa hamma biha. Ini menunjukkan beratnya apa yang saat itu dialami oleh Nabi Yusuf dari godaan. Sungguh si wanita itu sudah sangat berhasrat untuk berzina dengan Nabi Yusuf. Wa hamma biha, dan tabiat Nabi Yusuf yang dia adalah seorang pemuda laki-laki biasa. Nah, ada padanya apa? Sifat kelelakian. Ada ham. Ham ini belum dihitung sebagai amal. Nah, Muhammad biha laula ar-ra'a burhana rabbi. Dan Nabi Yusuf pun ada terbetik seperti itu seandainya tidak melihat bukti-bukti dari Rabb-Nya, yaitu mendapatkan teguran dari Allah, mendapatkan taufik, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan penafsiran para ulama tentang laula ar-ra'a burhana rabbi banyak sekali. Dan banyak dari Israiliyat berbicara dalam masalah ini. Ada yang mengatakan bahwasanya datang seakan-akan ayahnya menegurnya. Dan seterusnya. Tapi yang jelas, kalau bukan karena taufik, bukan karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh apa? Beliau akan terjatuh di dalam kemaksiatan yang besar itu. Tapi karena Allah selamatkan, akhirnya selamat. Sebab selamatnya apa, ikhwan? Karena beliau termasuk hamba-hamba yang ikhlas. Kata Allah setelahnya, kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Ini juga dua qiraah, ada riwayat mukhlisin. Demikianlah kami malingkan dari Nabiullah Yusuf keburukan dan perbuatan-perbuatan keji, dipalingkan darinya
keinginan untuk melakukan hal yang buruk tersebut, dipalingkan darinya untuk bermaksiat. Karena sungguhnya beliau adalah termasuk dari hamba-hamba kami yang terpilih, hamba-hamba kami yang ikhlas. Nah, maka ini penting akhwan, seorang ingin selamat di dunianya dari bujuk rayu iblis dan bala tentaranya, ingin selamat di dunia dari berbagai macam maksiat, maka ikhlaskan amalan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Seorang ingin selamat dari kecanduan hal-hal yang haram. Rokok mudahnya bagi para lelaki. Ingin selamat dari kecanduan rokok. Kalau seorang dorongannya hanya sekedar rokok itu membunuhmu, banyak yang nekat, tidak peduli rokok tidak rokok juga mati. Nah, kalau dorongannya cuma kesehatan, pas sakit saja berhenti, setelah itu balik lagi kalau merasa sembuh. Kenapa? Karena tidak ikhlas. Bukan karena Allah meninggalkannya. Coba. Dan mungkin sebagian kita dulunya juga pernah terjatuh dalam perbuatan merokok, tapi tatkala seorang meninggalkannya karena Allah, diberi kemudahan. Sehingga tidak dibujuk-bujuk rayu syaitan lagi, tidak bisa. Terjauhkan darinya. Kenapa? Karena keikhlasan dia dalam meninggalkan rokok. Padahal sebagian orang mengatakan sulit sekali kalau nggak rokok, mulutnya pahit, kalau nggak rokok pusing. Tapi ketika ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala meninggalkannya, dia keharaman itu menjadi ringan. Kenapa? Karena Allah palingkan dia dari keburukan dan dosa-dosa tadi. Dan kiaskan pada semua perkara-perkara akhwan, dari hal-hal yang haram yang kita berat untuk meninggalkannya melalui jalur keikhlasan. Nah, melalui jalur keikhlasan sehingga dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala diri-diri kita dari hal-hal yang buruk, hal-hal yang keji, dari semua kemaksiatan-kemaksiatan. Dan Nabi SAW juga telah tegaskan bahwasanya keikhlasan ini menjadikan hati seorang muslim itu bersih, tidak terbelenggu. Nah, menjadikan hatinya bersih. Salatu khisal la yaghillu alaihinna qalbu muslimin abada. Ikhlasul amali lillah wa munasahatu wulatil amri wa luzumul jamaah. 3 sifat, 3 perkara yang hati seorang muslim tidak akan kotor di atasnya selama-lamanya. Tidak akan terkotori, tidak akan terisi dengan hal-hal yang buruk. Di antaranya apa? Mengikhlaskan amalan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini di dunia. Belum lagi kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada si hamba. Nah, adapun di akhirat, maka itu lebih dan lebih lagi pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang ikhlas. Karena memang mereka itulah hamba-hamba yang terpilih. Lalu sekarang apa hakikat ikhlas? Setelah kita tahu keutamaan yang sangat banyak, hakikat ikhlas itu apa? Karena banyak manusia salah dalam memahami makna ikhlas dalam ibadah. Sebagian manusia menganggap ikhlas itu tanpa pamrih. Ikhlas itu beramal tidak mengharapkan apa-apa. Banyak. Saya di sana bertanya di kalangan awamun nas, seorang yang ikhlas itu yang bagaimana? Orang ikhlas itu yang tidak mengharapkan apa-apa. Orang ikhlas itu yang beramal tanpa pamrih. Ini kurang. Karena pada keikhlasan akhwanifillah terkumpul padanya harapan, tapi mengharapkan
hanya semata dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memang harus terbersihkan dari semua pamrih dan semua keinginan-keinginan untuk dapat balasan dari manusia. Makanya hal ini dikumpulkan dalam ungkapan yang bagus sekali oleh Hafidz Al-Hakami rahimahullahu taala ketika mendefinisikan ikhlas. Kata beliau, ikhlas tasfiyatul amal bi salihin niyyah an jami'i syawa'ibis syirk, yaitu pemurnian amalan. Amalan harus dimurnikan, nah, dan diisi dengan apa? Salihun niyah, dengan niatan-niatan yang bagus. Dimurnikan dari apa? Dibersihkan dari apa amalan tersebut? An jami'i syawa'ibis syirik, dari semua cabang-cabang kesyirikan. Itulah ikhlas. Berarti ikhlas terkumpul padanya pembersihan amalan kita dari niatan-niatan selain Allah, dari semua cabang-cabang syirik berupa harapan-harapan pemberian dari manusia atau pujian dari mereka, kemudian kita isi dengan niatan yang bagus, hanya semata-mata mengharapkan ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada keikhlasan ada harapan, ada keinginan, tapi keinginan itu hanya diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan inilah seorang akan bisa mewujudkan keikhlasan. Nah, itulah amalan yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala amalan itu ikhlas, dan juga dia mewujudkan amalan yang sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhlas merupakan timbangan diterimanya amal secara batin, dan di sana ada syarat kedua untuk bisa diterimanya amal, yaitu harus benarnya amalan tadi sesuai dengan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita berbicara tentang ikhlas ini. Setelah seorang bisa benar dalam beramal, secara lahiriahnya benar, dia tata sesuai sunnah, nah, dia harus perhatikan sisi batin, dan ini lebih sulit. Karena perkara-perkara lahiriah kita bisa belajar apa, dan bisa dilihat. Temannya salah kita bisa menegur, tapi kalau yang di batin ini yang salah, teman yang jajar dengan kita saja tidak tahu. Yang tahu hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, amalan lahiriah ketika kita belajar, duduk bersama teman-teman yang tahu, ketika kita salah akan ditegur, dibenarkan, alhamdulillah. Bisa sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau amalan hati, para ulama-ulama ahli hadis, para imam yang besar saja mengakui sulitnya untuk menatanya. Ats-Tsauri rahimahullah taala mengatakan, ma'alaktu syai'an asyadda min niyati, aku tidak mengobati suatu hal yang lebih sulit untuk aku tata, untuk aku sembuhkan, aku luruskan, melebihi niatanku. Nah, oleh karena itu, lakukan mewujudkan keikhlasan butuh seorang berjuang. Dan ada faidah sangat bagus dari Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Fawaid, bagaimana jalan untuk seorang bisa mewujudkan keikhlasan. Ini yang penting untuk betul-betul kita berusaha menempuhnya. Nah, bagaimana jalannya untuk bisa ikhlas? Kata beliau rahimahullah ta'ala, la yajtami'ul ikhlasu fil qalbi wa mahabbatil madhi wa thana'i wa tam'i fima indan nas illa kama yajtami'ul ma'u wa nar. Tidak akan terkumpul keikhlasan
di dalam hati, la yastami'u al-ikhlasu fil qalbi wa mahabbatul madhi wa thana'u wa tam'u fima 'indan nas illa kama yajtami'ul ma'u wan nar. Tidak akan berkumpul keikhlasan di dalam hati bersama dengan rasa cinta terhadap pujian dan sanjungan serta ambisi untuk mendapatkan apa yang ada pada manusia. Ini tidak akan terkumpul dengan keikhlasan kecuali seperti berkumpulnya air dan api. Bisa ketemu tidak? Air dan api tidak akan ketemu. Kalau ketemu mesti satunya mati. Nah, kalau ketemu satunya mesti pergi. Air dan api. Nah, apinya mati. Atau kalau apinya terlalu kuat, airnya yang menguap. Maka kata beliau, fa idza haddatsatka nafsuka bi talabil ikhlas fa aqbil 'ala at-tam'i awalan fadhbahu bi sikkinil ya's wa aqbil 'ala al-madhi wa thana'i fazhad fihima zuhda usyaqid dunya fil akhirah. Ini kuncinya, kawan. Setelah kita tahu perkara yang sangat bertentangan dengan keikhlasan apa tadi? Ada dua, kata Ibnul Qayyim. Yaitu yang pertama apa? Hubbul madhi wa sana, suka pujian dan sanjungan orang. Dan ini sangat jelas, apa? Orang kalau sudah suka pujian dan sanjungan, pada amalan-amalannya tidak akan ikhlas. Dia beramal harapannya untuk dapat pujian, untuk dapat sanjungan. Jatuhnya dalam riya dan sum'ah, perkara yang sangat ditakutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjangkiti umatnya. Kemudian yang kedua, tamak. Tamak terhadap apa yang dimiliki oleh manusia. Ingin dapat harta mereka, ingin bayaran atau ingin hadiah dan seterusnya. Sehingga tidak mengharapkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa ta'ala pada amalan yang dia lakukan. Makanya kata beliau, jika jiwamu berbicara pada dirimu untuk mencari keikhlasan, untuk mewujudkan keikhlasan, maka engkau harus mengarahkan dirimu kepada dua hal tadi. Yang pertama, arahkan dirimu pada ambisi, ketamakan terhadap apa yang ada di tangan manusia. Kemudian apa? Sembelihlah dengan pisau. Nah, keputusasaan. Ini ungkapan beliau. Yaitu maksudnya apa? Pokoknya sudah, kamu tidak usah mengharap manusia. Mereka tidak bisa kasih apa-apa. Jadi arahkan dulu jiwa kita terkait masalah ambisi untuk dapat sesuatu dari manusia, dari harta benda yang mereka miliki, atau pertolongan mereka, atau pemberian jabatan oleh mereka. Nah, dan seterusnya dari tamak-tamak dunia ini. Kita arahkan diri kita pokoknya ke situ. Kemudian apa? Lawan. Nah, sembelih keinginan-keinginan itu. Dengan apa? Dengan katakan pada diri kita, mereka tidak bisa berbuat apa-apa untukku, tidak bisa memberikan apa-apa untukku. Kemudian baru yang kedua, arahkan diri kita ke masalah apa? Suka pujian, suka sanjungan. Kemudian apa? Kemudian tanamkan pada dirimu kebencian terhadapnya. Tidak butuh kepadanya, ketidakbutuhan terhadap sanjungan dan pujian manusia. Nah, kenapa? Karena pujian dan sanjungan manusia tidak akan menjadikan seorang yang dipuji itu tinggi derajatnya di sisi Allah kalau dia adalah seorang yang hina, dan sebaliknya pula tidak akan menghinakan seseorang ketika dicela oleh manusia di sisi Allah ketika hamba ini adalah orang yang Allah muliakan. Ini langkahnya, kata beliau. Berarti harus putus
ketamaanmu terhadap apa yang dimiliki manusia dan jadikan dirimu tidak butuh pada apa? Pada pujian mereka. Nah, sekarang bagaimana caranya? Kadang sulit ini. Nah, bagaimana langkah untuk bisa mempermudah jalan ini? Nah, kata beliau rahimahullah, fa in qulta wa mal ladzi yusahhilu ala dhabhi at-tam'i waz-zuhdi fi tsana'i wal madhi. Terus jika kamu mau bertanya, terus apa yang bisa mempermudah diriku untuk bisa menyembelih ketamaan ini, untuk bisa mematikan ketamaan yang ada pada diriku ini terhadap hal-hal duniawi, dan untuk bisa menjadikan diriku betul-betul tidak butuh pujian dan sanjungan manusia, karena ini tidak ringan, tidak ringan. Nah, orang kalau ketika dicela langsung melempem padahal dia di atas kebenaran, kemudian ketika ada sedikit pujian saja langsung naik membengkung tinggi semangatnya, ini dia belum lurus niatannya. Kalau masih berpengaruh pujian dan celaan manusia pada dirinya, akhwan, ini harus dikuatkan, dikokohkan keikhlasannya. Nah, makanya kata beliau, sekarang apa caranya untuk bisa mempermudah mewujudkan hal itu? Kata beliau, amma dhabhu at-tam'i fayusahhiluhu 'alaika 'ilmuka yaqinan annahu laisa min syai'in yutma'u fihi illa wa biyadillahi wahdah khazainuhu la yamlikuha ghairuh. Nah, ini penting. Adapun upaya untuk kita mematikan ketamakan ini, ambisi-ambisi hal duniawi dalam ibadah kita, yang mempermudahnya apa? Yaitu ilmumu yang betul-betul yakin bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang kamu inginkan yang ada pada manusia kecuali di tangan Allah Subhanahu wa taala sematalah kunci-kunci perbendaharaannya, yang tidak memilikinya kecuali Allah. Dalam artian apa? Kalau kamu mengharapkan sesuatu dari hal-hal duniawi dari manusia, yakinlah, betul-betul yakin bahwasanya yang mereka miliki itu semuanya ada pada Allah. Mintalah pada Allah saja. Berharaplah pada Allah Subhanahu wa taala semata. Karena semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kuatkan bahwasanya semua yang dimiliki manusia, hal-hal yang kita inginkan yang ada di tangan manusia berupa pemberian, bayaran, hadiah dan seterusnya, itu Allah Subhanahu wa taala miliki dan lebih-lebih. Berarti gantungkan harapan kepada Allah saja. Untuk apa menggantungkan harapan kepada manusia? Demikian pula yang kedua, wa amma zuhdu fi tsana'i wal madhi fayusahhiluhu 'alaika 'ilmuka annahu laisa ahadun yanfa'u madhuhu wa yuzayyinu wa yadurru dhammuhu wa yushinu illa Allah wahdah. Adapun untuk bisa menjadikan dirimu betul-betul tidak butuh pujian, karena ini sulit. Kita hidup di zaman orang pengennya apa? Dapat acungan jempol saja sudah di gambar HP, pengennya dapat acungan jempol sudah senyum-senyum sendiri. Ada orang ngasih jempol sudah senyum-senyum sendiri. Tidak ketemu orangnya, tidak tahu siapa, pokoknya tiba-tiba ada acungan jempol sudah semangat lah. Foto-foto tambah lagi. Nah, berdoa, sholat, inginnya difoto, inginnya semua orang lihat. Ujian. Nah, makanya untuk bisa menjadikan diri kita betul-betul tidak butuh terhadap hal ini adalah apa? Ilmu seseorang yang betul-betul yakin bahwasanya tidak ada seorang pun yang pujiannya itu bermanfaat dan celaannya bermudarat dari kalangan manusia. Dan yang hal itu
bisa berdampak, yaitu pujiannya betul-betul bermanfaat bagi kita dan celaannya betul-betul bermanfaat bagi kita, siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Makanya ketika ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ikhwan, inna madhi zain wa dhammi syain." Aku ini orang kalau sudah memuji seseorang, maka pujianku itu betul-betul memperbagus dia akan jadi top. Tapi kalau aku sudah cela, maka dia akan buruk. Sebagian orang takut seperti ini. Kalau sudah ada di roasting, di cela, di media sosial, sudah takutnya bukan main. Karena menganggapnya celaan ini sudah hancur dia. Nah, kalau sudah dicela orang ini yang punya pengikut banyak, hancur dia. Tidak takut, walaupun walaupun Allah Subhanahu wa taala memurkainya. Yang penting dapat pujian dari dia. Makanya ketika A'rabi ini datang kepada Nabi mengatakan, pujianku itu akan menjadikan seorang bagus dan celaanku akan menjadikan seorang buruk. Maka apa kata Nabi? Dzakallahu azza wa jalla. Yang seperti itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang kalau memuji, mesti yang dipuji itu akan bagus, mulia. Makanya kita berjuang, kawan, untuk mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak amalan-amalan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahwasanya hamba yang melakukan ini akan dipuji oleh Allah di sisi malaikat-malaikat yang dekat, termasuk duduknya kita di majelis ilmu. Demikian pula duduknya seorang hamba setelah menunaikan sholat, kemudian menunggu waktu berikutnya, terkhusus apalagi sholat maghrib sampai sholat isya, yang memang sababul wurud hadis itu padanya. Dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As dalam Musnad Ahmad, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sudah sholat maghrib, faraja'a man raja' wa aqaba man aqab, faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musri'an wa qad hafazahu an-nafas wa hasara an rukbatayhi. Salat maghrib, biasa orang salat maghrib ada yang pulang, ada yang masih di masjid. Nabi tiba-tiba datang, dalam keadaan cepat-cepat terengah-engah sampai tersingkap lututnya. Ada apa gerangan? Kok sampai segitunya? Nabi bercepat-cepat, bukan karena bahaya, tapi karena beliau ingin bercepat-cepat menyampaikan kabar gembira yang membahagiakan sahabat-sahabat beliau yang masih di masjid, duduk di masjid. Hadza rabbukum qad fataha baban min abwabis sama yubahi bikumul malaikah. Dipuji oleh Allah, dibanggakan oleh Allah. Siapa? Mereka-mereka yang baru menunaikan ibadah fardu, kemudian mereka menahan diri untuk menunggu ibadah salat berikutnya. Makanya ikhwan, amalan ahli sunnati wal jamaah di masjid-masjid mereka ba'dal maghrib dengan dihidupkan dengan majelis taklim, ini terkumpul luar biasa fadilah yang sangat banyak. Maka jangan sampai kita haramkan diri kita dengan apa? Dengan terluputkan darinya. Di sini juga keutamaan seorang salat maghrib di masjid sunnah, kemudian sebentar menunggu isya. Berapa? 1 jam. Jarak maghrib dengan isya 1 jam, dikurangi salatnya, dikurangi salat sunnahnya. Setelah itu tidak terasa. Bermajelis kemudian salat isya. Kalau kita nunggu bengong terasa lama, ya tidak. Dan ini disebutkan oleh Nabi pada peristiwa salat maghrib menunggu salat isya. Juga sebab pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu waktu yang paling singkat. Waktu yang paling singkat menunggu salat yaitu antara maghrib sampai isya. Maka kumpulkan niatan yang banyak, kawan. Kumpulkan niatan yang banyak. Satu amalan kalau seorang mampu mengumpulkan pada dirinya niatan dan ihtisab yang banyak, luar biasa. Dan ini bedanya yang memiliki ilmu dan yang tidak. Dengan satu amalan dia kumpulkan niatan yang banyak dan mendapatkan fadilah yang banyak. Taib. Nah, dari hadis-hadis tersebut menunjukkan apa? Nabi mendorong umat untuk bisa mendapatkan apa? Pujian dari Allah. Karena memang pujian Allah, kalau sudah memuji seorang hamba ini akan bagus.
Tapi kalau pujian manusia banyak. Manusia dipuji-puji, dielok-elokkan padahal dia adalah seburuk-buruknya manusia. Nah, dan juga banyak manusia lisannya memuji padahal sebenarnya hatinya mencaci. Banyak. Nah, makanya yang kita perjuangkan adalah pujian Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang kita perjuangkan adalah untuk selamat dari celaan Allah. Makanya untuk memutus penyakit yang kedua yang memalingkan dari keikhlasan, yaitu cinta pujian, adalah dengan menguatkan apa? Keyakinan bahwasanya pujian manusia tidak bermanfaat, demikian pula celaan manusia tidak bermadarat. Karena yang bermanfaat pujiannya hanya Allah, serta yang bermanfaat, yang bermadarat celaannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah terwujud ini, ikhwan, ini akan mempermudah seorang bisa ikhlas. Kapan saja timbul dorongan untuk dapat pujian, mereka tidak bisa apa-apa. Sekarang muji, mungkin besok membenci. Kalau toh memuji, besok memuji, tetap juga tidak akan mengubah kalau diriku ini orang yang buruk. Yang tahu hatiku hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini penting, kawan. Karena sungguh keikhlasan perkara yang butuh kita mujahadah, butuh kita bersungguh-sungguh dalam mewujudkannya. Nah, barakallahu fiikum. Ini sekilas berkaitan dengan salah satu prinsip terpenting di sisi ahli sunnati wal jamaah secara khusus, dan di dalam syariat Islam secara umum, untuk mengikhlaskan amalan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Naam. Barakallahu fiikum. Nasallallahu azza wa jalla ay yaj'alana minal mukhlisin. Walhamdulillahi rabbil alamin.